jangan modus. Ya mungkin dalam pemahaman adik-adik yang namanya modus itu orang yang sok kenal sok dekat gitu ya, modus ya. Nah, itu ya oke lah, itu bisa dimasukkan dengan di dalam apa yang dimaksud dengan modus ya. Tapi yang dimaksud menjadi muslim yang tulus itu adalah menjadi muslim yang melakukan kegiatan apapun, ya, tidak hanya kegiatan ibadah, kegiatan apapun itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Ukti Kairo, silakan share screen-nya materinya ya. Nah, jadi sebagai dasar adik-adik pasti sudah hafal ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, itu di dalam salah satu surah di Juz Amma ya. Adik-adik, materi malam hari ini sudah Ustadz siapkan. Silakan download di grup mungkin atau minta Ukti Kairo ya. Nah, apa namanya? Jadi silakan dilihat di halaman pertama. Kita langsung masuk ke materinya ya. Di halaman pertama, jadi Ustadz sudah kasih gambar itu. Ada bagan. Ya, jadi manusia dan ketulusan itu sangat berpengaruh ya. Jadi adik-adik kalau menjadi orang yang tidak tulus karena Allah, itu pasti akan banyak problem hidupnya. Ya, coba bayangkan adik-adik dan silakan diingat-ingat ketika dulu mungkin pernah menjadi orang yang apa namanya menjadi rohis misalnya atau bahkan menjadi ustadz ustadzah, tapi nawaitunya adalah untuk gaya-gayaan, untuk biar punya pamor ya, pamor apa ya adik-adik, viral lah ya, berdakwah ya, ya bahkan bikin viti-viti yang sebetulnya itu isinya dakwah tapi bukan niat dakwah, tapi cuman biar dipuji banyak orang ya, maka itu akan jadi problem di kehidupannya ya. Itu ibaratnya adalah kita manusia itu ibarat sebuah gelas bening ya. Ada memang hadis yang itu dari Rasulullah di mana Rasulullah memerintahkan rifqon bil qawarir. Ya, apa namanya? Lemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Maksudnya adalah para wanita. Ya, tapi hadis ini bisa kita manfaatkan sebagai dalil kita sebagai manusia terhadap diri kita sendiri itu juga harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati, jangan sampai kita mengotori diri kita sendiri dengan aktivitas-aktivitas yang tidak tulus, tidak modus, walaupun kelihatannya baik. Ya, misalnya adik-adik bagi-bagi zakat atau bagi-bagi takjil, ini bentar lagi Ramadan ya, kita sudah masuk bulan Rajab, Sya'ban, terus Ramadan deh. Nah, kalau Ramadan bagi-bagi takjil ya, nawaitunya kalau bukan karena Allah, tapi karena pengen ya buat ramein konten, buat supaya nggak kosong SW-nya, story WA-nya, ya maka akan jadi penyesalan ya. Di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan, tapi ayat ini bukan tentang orang Islam loh ya, tentang orang kafir. Gimana ayatnya? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Jadi orang-orang kafir itu karena dia beribadah kepada Allah, itu bukan karena Allah, tapi karena ya kepentingan duniawi, kepentingan manusia, maka faja'alnahu haba'am mansura. Maka Allah jadikan amal-amalnya itu seperti debu yang ditiup, haba'am mansura, ditiup terus kocar kacir. Ya, nah itu dia ya.
kocar-kacir akhirnya. Ya, itu kenapa begitu? Karena nawaitunya di dalam beraktivitas apapun, ya, aktivitas ibadah maupun tidak ibadah, itu bukan karena Allah. Ya, maka tadi Ustadz mengutip di dalam juz amma, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Ya, jadi manusia itu tidak diperintah kecuali mukhlishina lahuddin, yaitu ikhlas dalam menjalankan agama, yaitu untuk Allah ikhlasnya itu. Nah, itu dia. Dan memang adik-adik yang menjadi orang tulus itu berat sekali ya. Menjadi orang tulus itu berat sekali. Adik-adik misalnya suatu saat eh, menjadi atau begini ya, suatu saat sudah banyak ibadah, ya sudah banyak ibadah, tapi niatnya itu pencitraan doang. Ya, terus kemudian sama teman-teman masih dibully aja. Oh, kamu itu sok soleh. Oh, biasanya aja kalau ketawa keras banget. Kalau beli di warung, beli camilan gitu, ngambil 5, bayarnya cuma 3 gitu ya. Ya, semacam-semacam itu ya, olok-olok dari manusia itu memang mesti kita perhatikan, tapi tidak sepenuhnya. Sebab kalau kita terlalu memperhatikan olok-olok manusia, itu nanti bisa jadi kita tidak tulus ya. Bisa jadi kita tidak tulus. Memang ujian orang tulus itu berat ya. Ujian orang tulus itu berat. Baik, sebagai intermezzo, sebagai rehat, kita sholawatan dulu. Atau adik-adik yang bisa syairnya Abu Nawas, coba kita rame-rame. Ini Ustadz record ya. Syairnya Abu Nawas yang Ilahilas. Masih ingat? Pada ingat atau sudah pada lupa? Ayo Ya, kepada ayo teman-teman yang bersama-sama. Ya, suaranya indah, saya gimana? persilakan kepada teman-teman yang suaranya indah, silakan. Oh ya, baik, baik. Ayo bersama-sama. Ilahilas tulil firdau Silakan si VN teman-teman, nggak apa-apa buka mic-nya. ala Boleh buka wala mic-nya teman-teman. aqwa ala naril jahimi fahabli tau dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi fa in taghfir gimana itu ya? Dzunubi mithlu a'dadir rimali. Terus gimana? Ustaz juga gak hafal banget itu karena panjang ya syairnya Abu Nawas atau Abu Nuwas itu. Bagus tapi adik-adik dihafalin ya. Ya, tapi dihafalin bukan kayak ngafalin Al-Quran, enggak ya. Baik itu, nanti kita coba ini apa syair yang lainnya ya. Baik, Ustadz share screen, mohon izin. Biar Ukti Kairo tinggal menyimak saja materinya ya. Saya izin record ya, Ustaz. Iya, silakan, silakan. Nah, jadi ya, mana ya? Iya, kelihatan ya. Nih ya. Jadi bahaya sekali kita menjadi orang yang tidak tulus atau orang yang suka modus
Itu bahaya sekali. Jadi orang munafik, ada azab di akhirat. Terus biasanya itu justru berbuat jahat, nggak dapat pahala, ya atau dapat pahala cuman sedikit. Nah, itu bahayanya di situ ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada cerita, ada cerita, ada cerita. Silakan, ada yang mau membacakan? Coba. Ini bahasa Indonesia ya. Ini Ustadz sudah permudah, nggak usah bahasa Arab, bahasa Araban. Tapi nanti ada nggak ya yang bahasa Arab ya? Oh, ini bahasa Indonesia semua ya. Oh, ada bahasa Arabnya ya. Coba silakan. Ya, silakan dibaca di halaman 3. Coba, saya pengen ada yang membaca nanti biar ada recordnya. Itu cerita dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ustadz tunggu. Saja Ustadz. Siap. Siapa namanya? Aulia. Iya, Aulia. Silakan. Oke Ustadz, sebentar. Yang halaman 3 ya? Paragraf pertama itu. Yang dari ketulusan atau dari Syekh Ibnu Hajarnya? Itu ya, Ibnu Hajar. Oh, oke. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah ketika masih nyantri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya teman yang lebih fakih yakni Ibnu Al-Asaqo. Keduanya ziarah ke Wali Gaus pada masa itu. Syekh Al-Jilani ziarah niat tabaruk karena tawadu kepada Wali Gaus tersebut. Kata Wali Gaus tersebut, kakimu akan ada di atas leher semua wali. Sedangkan Ibnu Asaqo ziarah niat menguji atau mengetes kapasitas ilmu Wali Gaus tersebut. Wali Gaus tersebut pun berujar, di dahimu kulihat ada tulisan kafir. Benar saja, suatu hari ternyata Ibnu Asaqo murtad menjadi seorang Nasrani. Iya, Kita teringat dengan kasus Bal'am bin Bawura adalah santri Nabi Musa paling alim. Justru dia menjadi penulis kitab pada masa itu dengan judul Laisa fi al-alam sani. Di kehidupan ini tidak ada pencipta. Dalam tafsir Ruh al-Ma'ni, Imam Al-Alusi menyebut Qarun adalah ilmu agama dan duniawi, namun kemudian sombong lalu ditenggelamkan ke dalam bumi. Ya, terima kasih.